Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kai Cinema. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film horor berjudul The Hitcher, rilis tahun 1986, mengisahkan tentang seorang anak laki-laki ABG, yang memberi tumpangan kepada orang yang tidak dia kenal. Di mana orang tersebut ternyata seorang psikopat. Mari, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelumnya, jangan lupa mendukung channel ini dengan cara mensubscribe dan mengaktifkan loncengnya. Film diawali dengan penampakan seorang anak ABG bernama Jim Halsey. Dia sedang dalam perjalanan menuju San Diego untuk mengantarkan sebuah mobil. Dia bekerja di sebuah perusahaan pengantaran. Dalam perjalanan, dia melihat sebuah mobil VW berwarna putih mendahuluinya. Karena sudah larut malam, dia kelihatan kelelahan dan mengantuk. Kondisi itu hampir membuat dia celaka, di mana mobil yang dia kendarai nyaris bertabrakan dengan sebuah truk. Tak berapa lama, dia melihat seseorang meminta tumpangan. Karena dia kelelahan dan mengantuk, dia berpikir orang tersebut bisa membuat dia selalu terjaga. Akhirnya dia memberi tumpangan kepada orang yang tidak dia kenal. Mereka berkenalan. Orang itu mengaku bernama John Ryder. Jim sedikit melihat keanehan kepada orang tersebut, karena orang itu tidak memberitahu banyak tentang dirinya. Tak berapa lama, Jim melihat mobil VW berwarna putih berhenti dengan kondisi yang mencurigakan. Mobil yang sebelumnya dia lihat mendahuluinya. Dia berniat berhenti untuk melihat, tapi John Ryder melarang Jim dan menyuruh Jim untuk terus jalan. Keanehan John Ryder terus dirasakan oleh Jim. John Ryder mulai memperlihatkan siapa dirinya. Dia memberitahu Jim kalau dia sebelumnya menumpang dengan mobil VW putih tersebut dan memutilasi pemiliknya. Dia pun mengeluarkan pisau dan mulai berniat melakukan hal yang sama terhadap Jim. Jim mulai merasakan ketakutan. John Ryder ternyata seorang psikopat. Sebelum membunuh Jim, psikopat ini meminta kepada Jim untuk menghentikannya. Kalau tidak, banyak lagi yang akan menjadi korban. Jim sangat ketakutan dan mencoba mencari cara untuk melawan. Akhirnya dia berhasil menghindari psikopat dengan mendorongnya keluar dari mobil. Setelah berhasil menjatuhkan psikopat, Jim merasa senang dan puas. Dia pun melanjutkan perjalanannya. Keesokannya, Jim melihat psikopat itu menumpang sebuah mobil. Dia kaget dan mencoba memberitahu pemilik mobil kalau orang yang dia tumpangi merupakan orang gila. Tapi usahanya memberitahu pemilik mobil itu tidak berhasil dan hampir membuat dia celaka. Beberapa saat kemudian, dia menemukan mobil tersebut berhenti. Dia mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Dia kaget, ternyata pemilik mobil dan keluarganya telah mati bersimbah darah. Jim langsung berpikir, ini pasti ulah dari psikopat itu. Dia ketakutan dan langsung balik ke mobilnya untuk melanjutkan perjalanan. Jim berhenti di sebuah bekas pengisian bahan bakar. Dia mencoba menghubungi polisi untuk memberitahu tentang psikopat tersebut. Hanya saja telepon yang dia temukan tidak berfungsi. Sesaat kemudian, psikopat itu muncul dan memberikan kunci mobil Jim yang dia ambil, lalu pergi. Sepertinya psikopat itu ingin bermain-main dengan Jim. Psikopat itu kembali meminta tumpangan pada sebuah mobil. Jim kembali berusaha memberitahu si pemilik mobil. Sekali lagi usahanya itu tidak berhasil. Jim melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba dia ditabrak beberapa kali oleh mobil yang ada di belakangnya. Ternyata, orang yang membawa mobil itu adalah psikopat. Nampaknya dia telah membunuh sang pemilik. Sekarang sudah 3 mobil yang dibegal oleh psikopat. Setelah menabrak mobil Jim beberapa kali, psikopat itu pergi. Sepertinya memang psikopat itu ingin bermain-main atau mempermainkan Jim. Jim kembali berhenti di sebuah pengisian bahan bakar. Di sini psikopat muncul secara tiba-tiba dan langsung menabraknya. Jim menghindar, tapi bensin bertumpahan akibat tabrakan. Psikopat itu mencoba membakar Jim yang berlumuran bensin, lalu pergi. Jim berhasil menghindarinya dan pergi dengan mobil terbakar. Sementara itu,
pom bensin tersebut meledak dan menghancurkan semuanya. Jim yang pucat ketakutan menemukan sebuah restoran dan memasukinya. Dia menghubungi polisi dan memberitahu semuanya. Dia memberitahu tentang pembunuhan dan juga peledakan pom bensin. Polisi kemudian menyuruh Jim untuk tetap di sana, sampai mereka datang. Di dalam restoran, dia berkenalan dengan seorang pelayan yang bernama Nash. Pelayan tersebut dengan baik hati memberikannya makanan. Tak berapa lama, polisi datang dan langsung menangkapnya. Jim heran, kenapa dia ditangkap? Padahal dia yang telah menghubungi polisi sebelumnya. Polisi memeriksanya dan menemukan pisau psikopat yang berlumuran darah di dalam jaketnya. Ternyata psikopat itu telah menjebak Jim. Dia digelandang ke kantor polisi. Di dalam kantor polisi, dia menceritakan semuanya. Karena tidak ada bukti, polisi tidak bisa menerima pengakuannya. Untuk sementara, dia menjadi tersangka atas pembunuhan dan peledakan pom bensin. Dia pun untuk sementara mendekam dalam penjara. Keesokannya, masalah Jim kian bertambah. Dia terbangun dan terkejut melihat para polisi di dalam kantor sudah mati bersimbah darah. Sesaat kemudian, polisi datang. Jim panik dan takut kalau dia akan dituduh sebagai pembunuh para polisi. Dia mengambil pistol salah satu polisi, dan kabur lewat pintu belakang. Jim berjalan kaki melewati gurun gersang. Dia bingung dengan semua yang telah dia alami. Jim mengetahui kalau semua itu adalah ulah dari psikopat. Tapi, bagaimana caranya untuk membuktikannya? Sementara, psikopat itu berhasil menjadikannya sebagai tersangka atas semua pembunuhan yang telah dia lakukan. Dia menemukan telepon umum di dekat minimarket. Saat mau menggunakannya, tiba-tiba polisi datang. Jim yang sadar kalau dia sekarang adalah seorang buronan, dengan refleks dan tidak tahu harus berbuat apa, langsung menodongkan pistol kepada polisi. Jim menyandera polisi tersebut dan menyuruh mereka untuk berkendara. Dia meminta pada polisi itu, untuk menghubungkannya dengan atasannya atau kepala polisi setempat. Dia ingin berbicara dan memberitahu semuanya. Saat sedang berbicara dengan kepala polisi, tiba-tiba psikopat datang dan membunuh kedua polisi yang dia sandra. Setelah membunuh, psikopat itu pergi. Jim berteriak histeris dan menangis. Dia menghentikan mobil dan keluar seperti orang gila. Jim tidak tahu harus melakukan apa lagi. Sekarang dia merupakan seorang buronan yang dituduh telah membunuh beberapa orang polisi. Dia pun berniat untuk bunuh diri, tapi tidak jadi. Dia lanjut berjalan dan menemukan sebuah restoran. Psikopat itu ternyata masih ingin bermain-main dengan Jim. Saat Jim berada di restoran, psikopat itu muncul. Jim langsung berniat ingin menembak psikopat itu dengan pistol yang dia bawa. Ternyata, pistol itu tidak ada pelurunya. Psikopat itu tertawa, karena dia mengetahui kalau pistol itu tidak berpeluru. Karena, dialah yang membunuh para polisi, dan mengosongkan pistolnya. Dia lalu memberi Jim beberapa buah peluru dan berlalu pergi. Jim pergi menaiki sebuah bus yang berhenti di depan restoran. Dia lalu mengisi pistol dengan peluru di dalam toilet bus. Setelah selesai, dia duduk di kursi belakang. Lalu dia melihat pelayan restoran yang bernama Nash yang dia kenal sebelumnya. Nash yang pergi ke toilet langsung disergap oleh Jim. Dia yang sekarang menjadi buronan berkata kepada Nash, bahwa bukan dialah yang telah melakukan pembunuhan terhadap para polisi. Yang melakukannya adalah orang yang dia beri tumpangan. Hanya saja, dia tidak bisa harus bagaimana menjelaskannya. Dia berharap Nash mempercayainya. Dia pun duduk bareng Nash di kursi belakang. Melihat wajah Jim, Nash sedikit percaya pada omongan Jim. Tak berapa lama, bus dihentikan oleh polisi. Polisi mengetahui kalau Jim yang merupakan seorang buronan ada di dalam bus. Jim yang udah pasrah dan tidak tahu harus berbuat apa lagi, pergi menyerahkan diri dan membuang pistolnya. Salah satu polisi terlihat sangat marah pada Jim karena teman-temannya mati terbunuh. Karena itu, dia sangat ingin membunuh Jim. Dia memaksa Jim untuk memegang tangannya agar dia memiliki alasan untuk menembak Jim. Salah satu temannya mengingatkannya agar tidak menembak Jim. Polisi yang amarahnya sudah memuncak itu malah menghardik temannya, dan meminta agar jangan ikut campur. Sesaat kemudian, Nash muncul dan langsung menolong Jim.
Dia sepertinya percaya dengan semua omongan Jim. Nash lalu mengambil pistol Jim yang dibuang sebelumnya dan menodongkannya kepada polisi. Dia meminta mereka agar membebaskan Jim. Polisi itu dengan terpaksa melepaskan Jim. Nash dan Jim lalu pergi dengan menggunakan mobil polisi. Jim yang melihat Nash mempercayainya, sedikit merasa lega. Sekarang ada orang yang percaya kalau dia bukan seorang pembunuh. Mereka berencana pergi ke kantor polisi dan menyerahkan diri. Di dalam perjalanan, tiba-tiba 2 buah mobil polisi datang dan mengejar mereka. Para polisi tersebut langsung menembaki mobil mereka. Jim mencoba menghindar semampunya. Mobil mereka terus ditembaki. Jim mencoba menghindar tapi tidak bisa. Lalu Jim melakukan aksi yang membuat mobil polisi itu saling tembak, yang membuat kedua mobil polisi itu terguling dan hancur. Mereka melanjutkan perjalanan menuju kantor polisi. Jim dan Nash yang merasa aman, ternyata keliru. Sekarang mereka diburu oleh sebuah helikopter dan 3 mobil polisi. Helikopter itu menghujani mereka dengan peluru. Saat bersamaan, psikopat datang menolong mereka. Psikopat itu menembaki helikopter berulang kali sehingga helikopter itu jatuh dan hancur. Ketiga mobil polisi mencoba menghindari helikopter yang jatuh tapi tidak bisa. Mobil-mobil itu pun ikutan hancur. Setelah itu, psikopat pergi meninggalkan mereka. Nash yang melihat aksi psikopat itu, mulai yakin kalau Jim bukan merupakan seorang pembunuh. Semua yang diberitahu Jim kepadanya adalah benar. Mereka berhenti dan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Nash bertanya kepada Jim, kenapa psikopat itu tidak membunuh dia dan Jim. Jim hanya diam, karena tidak tahu harus menjawab apa. Yang dia tahu kalau psikopat itu selama ini mempermainkannya. Mereka menemukan pemberhentian truk dan menyewa sebuah kamar. Saat Jim sedang mandi, tiba-tiba psikopat datang dan langsung menculik Nash. Jim yang menyadarinya, langsung pergi mencari. Saat dia sedang mencari, dia ditangkap oleh polisi. Di sini, polisi telah mengetahui semuanya. Sekarang psikopat itu sedang menyandera Nash. Dia mengikat Nash di antara truk dan berniat membunuhnya. Polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Jika mereka menembak psikopat, kopling akan lepas dan truk akan jalan yang membuat tubuh Nash akan putus. Polisi menyuruh Jim untuk menemui psikopat itu dan membujuknya agar melepaskan Nash. Jim pergi menemui psikopat dan meminta psikopat itu untuk tidak membunuh Nash. Psikopat itu malah menyuruh Jim untuk menembaknya. Jim tidak bisa berbuat apa-apa. Psikopat itu akhirnya melakukan aksinya yang membuat Nash mati secara sadis. Scene berpindah di dalam kantor polisi. Di sini psikopat sedang diinterogasi. Jim sepertinya memiliki sebuah rencana. Dia meminta kepada salah seorang polisi agar mempertemukannya dengan psikopat. Jim dikasih kesempatan untuk menemuinya. Di sini Jim bersalaman dengan psikopat yang tangannya diborgol. Sepertinya, Jim menyelipkan sesuatu kepadanya. Setelah itu, Jim pergi meninggalkan ruangan. Keesokannya, psikopat itu dipindahkan untuk diadili dan dibawa dengan mobil tahanan. Sementara, Jim bersama dengan mobil polisi. Di sini, rencana Jim mulai ketahuan. Dia ingin membunuh psikopat dengan tangannya sendiri. Seperti permintaan psikopat sebelumnya saat dia menumpang mobil Jim. Saat itu psikopat meminta Jim untuk membunuhnya. Kalau tidak, banyak lagi yang akan menjadi korban. Jim lalu merampas pistol polisi dan membawa kabur mobilnya. Saat bersamaan, psikopat berhasil melepaskan borgol, berkat bantuan Jim saat mereka salaman di ruang interogasi. Psikopat itu membunuh polisi pengawal dan mencoba melarikan diri. Saat dia mau keluar dari mobil tahanan, Jim sudah menunggunya. Perkelahian terjadi di antara mereka. Psikopat itu akhirnya mati di tangan Jim, sesuai dengan permintaannya. Film The Hitcher berakhir alias tamat. Terima kasih sudah menonton alur cerita film di channel Kai Cinema. Buat yang belum mensupport, jangan lupa untuk mensupport channel ini. Dengan cara, mensubscribe dan mengaktifkan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.